Hemohimsat. Nah, jadi apa sih hemohimsat ini? Jadi ini menghilangkan kelelahan, bukan hanya menghilangkan kelelahan aja, tapi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kan sebenarnya ini diciptakan waktu itu kan Pak Hangkil, CEO kita itu dia lagi apa sih lari pagi gitu, olahraga-olahraga gitu bersama dengan CEO yang Dokter Yun Yong Song. Nah, pada saat itu dia bilang, aduh katanya capek ya habis olahraga. Biasanya kan kita habis olahraga tuh minum energy drink ya, energy drink, minuman energi itu loh. Andai kan ada minuman energi yang uh, bagus untuk kesehatan gitu. Terus habis itu jadi ter ter apa ya mendapatkan ide gitu loh. Oh, kalau gitu gimana kalau kita buat energy drink atau minuman energi yang baik untuk kesehatan gitu. Hmm. Nah, akhir-akhir ini mungkin siapa sih yang nggak merasa kelelahan? Kelelahan itu kan banyak ya, banyak maksudnya banyak penyebabnya. Biasanya kan sekarang itu orang itu kerjanya tuh terlalu banyak. Karena kerjaan itu bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga gitu kan. Kerjaan yang terlalu banyak, terus orang itu apa? Kebanyakan kurang tidur. Kurang dari 6 jam atau 7 jam dalam sehari. Karena apa? Biasanya sebelum tidur mereka apa? Buka HP dulu, lihat HP dulu, lihat apa TikTok, lihat terus habis itu chatting-chatting mama apa misalnya si partner, gue nggak langsung tidur gitu loh. Jadi kan mereka apa buka handphone dulu, terus habis itu akhirnya menyebabkan tuh capek besok paginya tuh kayak kecapean, kelelahan. Nah, juga anak-anak yang belajar ya, anak-anak kayak saya inget waktu yang anak saya yang SMA, itu dia pas SMA itu kalau di Korea sini sampai anak-anak itu pada minum energy drink buat belajar karena belajarnya tuh sampai semalaman gitu loh setiap hari. Nah, jadi kelelahan itu sering dirasakan ya oleh setiap orang, bukan hanya orang tua, tapi anak-anak juga akhir-akhir ini itu merasa banyak yang merasakan kelelahan ini gitu loh. Nah, jadi besoknya kalau dia capek itu kayak menumpuk gitu kan, menumpuk akhirnya nggak bisa konsentrasi gitu kan. Terus habis itu beban kerja, beban fisik nanti jadi ke mental juga. Nah, kebanyakan orang apa? Supaya bisa melek katanya, supaya bisa melek, supaya apa namanya kan udah capek nih melek, supaya bisa bertenaga lagi. Mereka tuh nyari yang namanya minuman energy drink. Mungkin ada yang lihat ini banyak banget dijual di luaran kan. Nah, tapi energy drink ini itu ternyata tidak bagus untuk kesehatan gitu. Ini kan eh, penelitian Adam J. Berger itu pria pada tahun 28 tahun mengalami serangan jantung karena minuman energi kafein terus yang menyebabkan tuh tiba-tiba dia punya jantung tuh jadi berdebar dengan apa dengan cepat akhirnya jantungnya berhenti mendadak gitu loh. Terus juga ada yang malah karena sering minum energy drink ini gitu dia malah nggak bisa tidur, mengalami gangguan tidur sehingga jadi lebih stresnya kayak numpuk gitu. Terus habis itu juga gelisah. Terus kalau kebanyakan minum energy drink ini apa? Kena ke ginjal juga. Ginjalnya tuh jadi kayak terlalu berat gitu loh. Nah, jadi kebanyakan minum energy drink ini itu juga bahkan sampai bisa menyebabkan kematian gitu loh. Nah, kayak temennya anak saya punya temen itu kan waktu itu dia belajar tuh di Korea sini mau jadi dokter itu dia belajarnya sehari itu pertama tuh dia minum kopi gitu loh kopi sehari tuh sampai bisa 3 sampai 5 gelas tapi lama-lama kafein ini maksudnya dia nggak bisa nggak bisa nggak bisa menyokong karena dia kan capek terus capek numpuk-numpuk gitu. Nah, akhirnya dia nggak kuat, dia minumnya apa? Energy drink ini dan energy drinknya itu bukan hanya yang biasa, tapi yang kuat, yang strong gitu kan. Nah, itu akhirnya apa? Menyebabkan dia punya ginjal itu jadi kayak nggak bagus gitu. Padahal masih anak-anak. Dan ini berita ya dari di Korea bahwa itu apa sih namanya? eh
Minum energi drink itu bisa juga menyebabkan apa? Menyebabkan kebotakan. Kebotakan, terus habis itu akhirnya juga kan ada yang misalnya karena dia harus belajar semalaman atau ngerjain pekerjaan semalaman itu nggak tidur-tidur, dia minum terus itu energi drink gitu loh. Nah, itu juga ternyata mengganggu kesehatan. Nah, terus habis itu juga bahkan banyak orang yang meninggal gara-gara minum energy drink ini, gitu loh. Di sini ditulis. Tetapi orang-orang itu tetap nyari energy drink ini, minuman energi. Karena apa? Untuk mengalahkan kelelahan dalam tubuh dia. Karena kan mereka harus kerja, harus belajar, harus ini, harus itu, gitu loh. Nah, jadi bahayanya energi drink ini bisa untuk masalah saraf dan jantung, meningkatkan resiko kan, resiko kerusakan gigi, terus habis itu kafein overdose, kelebihan kencing manis, bahkan komplikasi kehamilan yaitu keguguran, bayi kurang sehat dan kematian. Nah, jadi energi drink ini itu kayak kayak bikin orang itu untuk semangat untuk bangun secara instan gitu kan. Nah, supaya dia bisa kerja, bisa apa, kayak memaksa. Tapi itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, di Atomi, gimana kalau kita bikin energy drink ini tapi untuk kesehatan yang bisa membuat eh, kesehatan, membuat imun kita juga meningkat gitu kan. Nah, jadi sindrom kelelahan kronis itu ada hubungannya dengan apa? NK cell. Kalau dilihat kan, misalnya orang yang terlalu kecapean, sindrom kelelahan kronis sampai berat, ternyata imunnya itu menurun, NK selnya itu jadi apa? Jadi kayak berkurang aktivitasnya. Nah, terus habis itu sindrom kelelahan kronis itu akhirnya juga lumayan. Sedangkan untuk orang yang nggak, maksudnya nggak terlalu kelelahan, nggak sampai yang lelahnya sampai sampai berlebihan, itu ternyata imunnya lebih tinggi gitu loh. Jadi kelelahan yang menumpuk itu membuat imun kita tuh menurun. Sedangkan kelelahan itu kalau membaik itu maka imunnya juga akan meningkat. Nah, kalau yang kita lihat ya, minuman energi atau tonik atau misalnya minuman vitamin, biasanya minuman vitamin itu kan banyak yang misalnya dijual di apotek apa itu. Nah, ini dilihat itu dia mengandung kafein biasanya. Kafein itu kayak menyegarkan secara instan gitu kan. Nah, tapi konsumsi kafein sintetis ini, yang kafein sintetis ini meningkatkan hormon stres gitu, meningkatkan hormon stresnya. Efek sampingnya adalah kafein keras gitu loh. Jadi kafein itu kayak kan dia kayak langsung peak gitu, kayak kafein peak itu kalau langsung kayak kayak meninggi gitu, tinggi. Terus habis itu dia kayak bikin kita tuh jadi bangun gitu kan. Nah, tapi itu nggak menyelesaikan masalah kelelahan kita itu gitu loh. Akhirnya kita kelelahan yang tetap ada, tapi kita kayak dipaksa untuk segar gitu kan. Jadi kelelahannya tuh kayak menumpuk, menumpuk, menumpuk. Itu yaitu efek samping yang dibilang namanya dari kafein keras, kafein keras gitu loh. Nah, terus habis itu juga dia biasanya mengandung taurin. Efek revitalisasi langsung setelah dikonsumsi gitu kan, kayak efek sementara. Arginin itu kayak apa, peredaran darahnya kayak dipompa gitu loh. Efek sementara. Terus vitamin B membantu metabolisme energi. Cuman kan vitamin B ini juga nggak bisa kita minum, wah setiap capek sehari itu sampai berapa kali minum itu nggak bisa, manfaat tambahan ini tuh terbatas. Nah, sedangkan di hemohim Syat ini itu ada kandungan yang namanya kafein alami. Jadi bukan pakai kafein sintetis, dia mengandung dari buah-buahan gitu loh, yang ternyata buahnya itu mengandung kayak sifatnya seperti kafein 30 miligram, terus mix sebanyak sekitar, efeknya tuh ya sekitar seperti minum mix kopi seperempat cangkir gitu. Nah, terus di situ dia tidak ada pengaruh efek samping kayak kayak kafein keras itu gitu loh. Nggak bikin kelelahan itu jadi menumpuk menumpuk menumpuk, itu enggak gitu. Nah, segera setelah dikonsumsi memberi kita tuh energi dan menyegarkan badan dan juga menghilangkan kelelahan dari dalam. Nah,
Jadi kelelahan itu ada dari luar dan dari dalam. Kelelahan yang dari luar itu biasanya kita berasa tubuh kita tuh capek. Aduh capek ya, nih sekarang capek itu berarti dari luar. Nah yang dari dalam itu seperti kelelahan yang numpuk kayak menumpuk di tubuh kita. Terus nanti ini membuat kekebalan tubuh kita itu jadi menurun. Nah, sedangkan minuman energi atau suplemen kayak apa sih minuman vitamin gitu kan itu dia hanya meredakan kelelahan dari luar gitu loh dengan membangkitkan energi secara instan sedangkan yang pemulihan kelelahan yang mendasar dari dalam itu kelelahan internalnya itu tidak teratasi maksudnya tidak bisa teratasi gitu loh. Nah, jadi terus habis itu biasanya minuman energi ini apa kandungan kafeinnya tuh tinggi, jadi terbangun sementara diikuti oleh kafein keras dan efek negatifnya dari bangun tiba-tiba itu, jadi dia nanti tiba-tiba bangun jadi langsung lemes, kayak maksudnya lebih capek lagi berikutnya tuh lebih capek lagi gitu loh. Hmm. Nah, di Hemoim Shot ini kita ada yang namanya kandungan ekstrak guarana. Guarana itu ini ada di kandungan mungkin ada yang pernah ingat Power Vita multivitamin itu kan dia yang dicampur air itu loh, dicampur air. Nah, itu kan ada warna kuning terus ada warna oranye kan di samping itu kan ya. Saya pernah bilang, oh kalau misalnya nggak mau ada kandungan kafein yang ke oranye itu bisa dilepas gitu kan. Nah, oranye ini itu adalah guarana itu, guarana ini gitu loh, kandungan guarana. Nah, ini kayak kafein alami. Nah, dia tuh kayak mempunyai efek seperti si kafein gitu. Nah, terus dia untuk meredakan kelelahan fisik dan mental, efek tonik, efek diuretik, peningkatan kekebalan, dan juga antioksidan. Juga di dalamnya itu mengandung taurin ya. Taurinnya ini sebanyak 500 miligram, setara dengan sekitar 5 sampai 6 tiram mentah gitu. Dan menurut data makanan dan gizi Kementerian Keamanan Pangan dan Obat, 10 gram tiram mentah itu mengandung sekitar 100,6 miligram taurin. Hmm. Nah, taurin ini fungsinya untuk kesehatan hati, kesehatan jantung, pelindung mata, kesehatan otak, dan pemulihan kelelahan. Nah, di dalamnya ini kalau kita minum Hemohim Shot tuh rasanya bukan seperti yang kayak Hemohim itu kan agak kayak jamu ya pahit. Kalau yang Hemohim Shot ini ada manis-manisnya. Nah, manisnya itu dari mana? Dari nenas. Jadi kayak ada rasa nenasnya gitu loh. Ada rasa nenas. Jadi kayak Hemohim dicampur nenas. Rasanya seperti itu. Nah, jadi manis-manis enak. Jadi kalau orang yang nggak bisa minum hemoin bisa coba yang hemoin shot ini. Nah, dia itu untuk pemanisnya adalah nanas, lemon, xylitol, erythritol, sama stevia yang diolah dengan enzim. Jadi aman ya untuk rasa manisnya juga aman gitu loh. Nah, jadi eh hemoimsat ini bisa mengatasi untuk meredakan kelelahan eksternal, kelelahan dari luar dan dari dalam. Kita merasa capek dan juga untuk kayak em, mem- mengatasi masalah dasar dari kelelahan tersebut, bahkan juga menambah kekebalan tubuh. Jadi untuk kelelahan juga bagus untuk kekebalan tubuh. Jadi bisa dua-duanya gitu. Nah, jadi ekstrak campuran Angelica yang kita ketahui kan hemohim itu di sini kandungannya itu sekitar 6.000 miligram, yaitu sekitar 30%. Jadi satu satu botol ini sekitar kandungan hemoimnya sekitar ada 30%-an, 6.000 miligram. Gitu. Jadi di sini itu bukan tercatat sebagai suplemen kesehatan, bukan. Dia makanan makanan fungsional ya kalau nggak salah. Jadi bukan yang Hemoin Shot ini terdaftarnya bukan sebagai suplemen kesehatan gitu. Nah, terus habis itu dia juga karena ada kandungan hemohim ya, berarti kan apa meningkatkan mengaktifkan NK cell, terus juga mengaktifkan cytokine
meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menghilangkan kelelahan, mengatasi kelelahan. Nah, jadi di sini untuk hasil uji klinis yang dilakukan terhadap manusia bahwa ekstrak campuran hemoim dan Angelica gigas untuk menghilangkan rasa kelelahan itu skala kelelahan multidimensi MFI, multidimensional fatigue inventory. Ini kayak misalnya saya gampang lelah sedikit ini capek, gampang capeknya gitu kan. Itu peningkatan yang signifikan pada orang tersebut setelah minum hemohim ini. Terus skala kelelahan FSS, Fatigue Severity Scale. Nah, ini juga penurunan aktivitas fisik karena kelelahan. Itu juga mengalami peningkatan setelah dia minum hemohim ini. Hmm. Nah, biasanya kalau di apa sih minuman-minuman kesehatan, suplemen apa sih minuman vitamin apa itu kan di belakangnya tertulis misalnya eh, bagus untuk kelelahan fisik, penurunan stamina, nyeri otot, mengatasi kekelelahan fisik, penurunan stamina, nyeri otot, ketegangan mata, stomatitis. Nah, ini yang ditulis biasanya kan kalau kita lihat ya di apa sih kayak vitamin drink gitu, minuman vitamin apa. Nah, sebenarnya semua masalah tersebut itu bisa diselesaikan kalau misalnya kekebalan tubuh kita meningkat dan kelelahan kita juga eh, hilang, itu semua masalah ini pasti juga teratasi gitu loh. Nah, di sini kalau kita lihat hemohim hemohim syat itu kan dia perbandingannya dengan jenis-jenis ya, jenis-jenis minuman lainnya, kayak misalnya tonik. Terus ini kan minuman vitamin dan magnesium. Kalau ini minuman energi drink. Nah, kayak Monster apa gitu kan. Hmm. Kalau dilihat harganya kan kalau di sini Hemoim 1.000 won. Kalau di sini 6.000, 10.000, 3.000, 5.000, ini 1.500, 2.500. Nah, kalau perbandingannya, hemoimsat ini mempunyai fungsi ganda, yaitu menghilangkan kelelahan dan meningkatkan kekebalan tubuh, ya kan? Nah, terus habis itu juga mengandung bahan-bahan alami dan efeknya cepat, energinya berkelanjutan. eh, Kayak walaupun efek cepat maksudnya dia bukan yang peak terus habis itu bikin tambah capek itu enggak terus maksudnya memperbaiki kelelahan kita itu gitu loh, terus aman untuk dikonsumsi. Hmm. Sedangkan tonik alami ini berbasis obat herbal namun nggak memiliki fungsi resmi, dia nggak ada tulisan resmi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, itu nggak ada gitu loh. Kalau yang hemoimsat ini kan karena dia ada kandungan hemoim, jadi itu tertulis untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu ada gitu loh. Nah, terus habis itu bukti ilmiah terbatas mengenai efektivitasnya masih nggak jelas gitu kan. Nah, terus untuk yang kayak minuman-minuman vitamin, suplemen vitamin dan mineral. Nah, ini juga perbaikan kelelahan maupun peningkatan fungsi kekebalan tubuh itu tidak tercatat secara jelas gitu loh, tidak terdapat fungsinya. Hmm. Jadi kayak bilangnya minuman vitamin dan magnesium, tapi tidak tercatat maksudnya secara ada tulisan oh ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh fungsinya itu nggak ada. Nah, terus habis itu untuk energy drink, minuman energi, ini meningkatkan energi dan konsentrasi secara instan gitu kan. Tapi kayak peak, kayak meningkat terus habis itu turun Nah, terus habis itu dia nggak ada fungsi untuk kekebalan tubuh itu nggak ada. Hmm. Tapi kalau kita lihat, kebanyakan apa sih minuman-minuman begini kan yang bermasalah itu misalnya bikin apa ya diabetes, gigi berlubang apa karena kandungan gulanya tuh tinggi gitu loh. Kan minumannya harus enak manis gitu kan. Jadi kandungan gulanya tuh biasanya tuh tinggi. Nah, kalau kita lihat kandungan gulanya ya itu paling rendah ya hemoimsat ini dan dia menggunakan kandungan gula yang aman ya kayak stevia apa gitu. Nah, kalau di sini itu nggak tertulis kandungannya mengandung banyak gula rafinasi tapi nggak tertulis berapa. Di sini 80 sampai 150 miligram per mili. Hmm, gulanya tinggi ya. Nah, 구독, 좋아요 눌러주세요.